Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan melakukan pendengaran aktif tugas psikologi dengan tema wawancara. Baiklah, Dengan anggota kelompok Ruwaida dan Vivi Zulfarahmi. pertanyaan yang pertama adalah apa alasan kamu memilih jurusan pendidikan luar biasa? Alasan saya memilih jurusan pendidikan luar biasa adalah ingin menjadi seorang guru anak berkebutuhan khusus. Karena di lingkungan saya ada anak yang berkebutuhan khusus dan mereka tidak mendapat pendidikan selayaknya yang harus mereka dapatkan seperti anak normal pada umumnya. Padahal mereka juga berhak mendapatkan fasilitas tersebut demi menunjang masa depannya. Baik. Lanjut aja, Pi. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang kamu ketahui tentang anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kerusakan atau keluarbiasaan, keterbatasan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Pertanyaan yang ketiga adalah sebutkan apa saja yang termasuk Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya adalah apa-apa saja yang termasuk pada anak berkebutuhan khusus? Baiklah, yang termasuk ke dalam anak-anak berkebutuhan khusus yaitu yang pertama, tunanetra, 2. Tunarungu, 3. Tunawicara, 4. Tunagrahita, 5. Tunadaksa, 6. Tunalaras, 7. Berkesulitan belajar, dan ke-8. Lamban belajar. Pertanyaan keempat, apa itu tunanetra? Baiklah, saya akan menjawab. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Baiklah, lanjut pertanyaan yang ke-5. Apa itu tunarungu? Baiklah, tunarungu adalah anak yang mengalami hambatan dalam pendengarannya, sehingga mereka Pertanyaan ke-6, apa itu tunagrahita?
Baiklah, tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara memahami kebutuhan anak. Baiklah, cara memahami kebutuhan anak berkebutuhan khusus adalah kita mengenali dulu kasus-kasus yang dialaminya. Seperti anak tunanetra, itu mereka memerlukan seperti pembelajaran seperti perabaan yang memerlukan seperti alat-alat khusus untuk membantu mereka dalam pembelajaran. Dan begitupun anak-anak yang lainnya seperti tunarungu, tunalaras, dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kamu dihadapkan Baiklah, saya akan menjawab. Cara yang saya lakukan yang pertama adalah modeling. Cara belajar ini dapat dilakukan dengan menirukan atau memberikan contoh yang baik pada anak dengan autisme. Hal ini juga bertujuan untuk mengembangkan bakat mereka, misalnya dengan memberikan contoh cara melakukan kontak mata yang baik. Selanjutnya, yang kedua adalah latent learning. Belum diketahui dengan pasti penyebab anak bisa autisme. Belum diketahui dengan pasti penyebab anak bisa autisme foto. Orang tua harus membuat sistem belajar. Kita sebagai guru harus membuat sistem belajar seperti tidak belajar. Libatkan selalu komunikasi dua arah, berikan Baiklah, saya akan mengulangi lagi. Yang kedua adalah latent learning. Cara ini adalah membuat sistem belajar seperti anak itu tidak belajar. Contohnya itu komunikasi dua arah, berikan mereka kesempatan untuk berbicara, dan biarkan mereka tahu bahwa mereka harus memberikan kesempatan juga untuk orang lain berbicara. Berikan pujian yang positif. Semua orang dapat merasa dihargai jika mereka mendapatkan pujian setelah melakukan sesuatu yang positif. Begitupun anak yang autisme. Berikan mereka validasi dan pujian karena hal tersebut dapat membuat mereka ingin melakukan lagi. Keempat adalah membagi segala Yang ketiga, baiklah saya akan mengulangi lagi yang keempat, yaitu membagi segala aktivitas dalam tahap ke tahap. Mengajarkan sesuatu dengan membagikannya ke tahap jika Anda ingin mengajarkan anak yang berautisme tidur. Baiklah, pertanyaan selanjutnya adalah
Langkah apa yang kamu siapkan untuk mengajar anak ABK? Baiklah, saya akan menjawabnya. Langkah yang perlu disiapkan untuk mengajar ABK yaitu untuk mengajar anak berkebutuhan khusus, yaitu kita perlu memahami dasar-dasar dalam memberikan pelajaran kepada mereka, seperti apa yang mereka butuhkan dan seperti apa yang harus diberikan kepada mereka dalam proses pembelajaran. Dan kita juga harus memiliki strategi-strategi dalam mengajarkan anak berkebutuhan khusus tersebut, seperti buatlah suasana yang kondusif. Dan kedua, atur waktu belajar yang baik. Ketiga, carilah cara berbicara yang efektif. Dan keempat, terima ketidakmampuan mereka, tetapi jangan biarkan itu mendefinisikan mereka. Dan kelima, ulang secara terus-menerus pelajaran yang mereka sukai sehingga mereka menjadi lebih tertarik dan lebih nyaman dalam pelajaran tersebut. Yang keenam, modifikasi perilaku mereka. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kesulitan apa yang mungkin terjadi ketika mengajar anak kebutuhan khusus? Baiklah, saya akan menjawab. Menurut saya, kesulitan dalam mengajar anak berkebutuhan khusus itu yaitu memahaminya dengan satu per orang seperti itu. Kan setiap anak berkebutuhan khusus beda-beda kebutuhannya. Itu menurut saya. Dan Baik. selanjutnya, kasus ABK apa yang menurutmu yang sulit diatasi? Baiklah, menurut saya kasus anak berkebutuhan khusus yang mungkin sulit diatasi itu terjadi pada anak autis karena mereka memiliki karakter yang mungkin itu jawaban dari saya. Baiklah, mungkin hanya itu wawancara yang dapat kami tampilkan. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Saya akan menjawab soalnya, yaitu apakah teman kelompok sudah melakukan pendengar aktif? Jika sudah, keterampilan apa saja yang sudah digunakan oleh rekan kelompok? Baiklah, jawabannya adalah teman wawancara saya, Vivi Zulfarahmi, atau rekan kelompok saya sudah melakukan pendengar aktif. Keterampilan yang sudah digunakan adalah proses pemahaman untuk mendapatkan informasi dan sikap dari pembicara yang tujuannya untuk memahami pembicaraan tersebut secara objektif. Yang kedua adalah hambatan dalam mendengar yang dilakukan oleh rekan kelompok. Hambatan yang ada pada rekan kelompok saya, alhamdulillah tidak ada hambatan dalam pendengarannya. Sekian, terima kasih.